Proofers, selamat datang di podcast ITCC. Dengan aku, Arfani Lovina Brustendel. Di sini aku sebagai MC di podcast kali ini. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman, perasaan, rasa jenuh para dua narasumber kita. Oke, langsung aja. Halo kakak dan abang. Halo Fani. Halo Fani. Oke, kakak dan abang bisa perkenalan diri dari nama, divisi, dan juga periode kakak dan abang selama di Lab ITCC. Oke, mau dari aku atau dari dulu? Kakak dulu deh. Oke, dari aku dulu ya. Oke, hi Proofers, perkenalkan nama aku Aziza Ari Prambe. Untuk sekarang aku di divisi konten kreator, khususnya di bagian graphic designer. Untuk periode aku saat ini di generasi ke-7. Oke, halo Proofers, perkenalkan nama saya Joy Francisco Siombing, biasa dipanggil Joy. Saya ada di divisi konten kreator, khususnya video editor. Saya berada di periode di 2002-2023 generasi ke-7. Oke, salam kenal ya kakak abang. Fani. Oke, aku mau nanya nih kakak dan abang. Apa sih kesibukan kakak dan abang pada saat ini di Lab ITCC? Bisa dari abang dulu? Oke, kalau dari aku itu biasanya kesibukan saat ini buat video ya. Video yang akan digunakan pada saat sertifikasi kita nanti. Jadi ditunggu ya. Ditunggu ya para proofers, video yang Bang Joy edit. Kalau dari kakak gimana kesibukannya? Kalau dari aku sekarang sih lagi sibuk mempersiapkan kayak pamflet, postingan buat kegiatan-kegiatan kita yang berikutnya lah pastinya. Tunggu aja, bakal ada info di Instagram kita. Oke, jadi harus pantengin semua website ITCC. Yup, sama sosial media. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Aziza. Waktu kakak ingin mendaftar menjadi asisten di Lab ITCC, apakah ada tes yang kakak jalanin waktu itu, Kak? Banyak banget ya kalau dibilang tesnya tuh. Dari awal aku juga sampai bingung sih sekarang ada berapa. Karena kayak di saat kita satu kali datang itu ada beberapa tes. Oh, Nah, biasanya. Kan yang pertama itu kayak dokumen. Terus yang kedua itu kita datang buat TPA TPU kan. Tapi itu bukan cuma TPA TPU aja. Ada typing racer, ada tes office, belum lagi yang selanjutnya ada tes website, tes desain, wawancaranya 2 kali. Banyak banget loh kalau ditanya. Jadi tes mau jadi asisten ITCC itu sangat panjang ya, Kak? Panjang. Panjang. Jadi para proofers yang mau jadi asisten ITCC harus mempersiapkan dari sekarang. Yep. Oke, aku mau nanya lagi nih. Bagaimana sih kakak dan abang membagi waktu antara kuliah, ITCC, dan urusan pribadi dan juga keluarga? Bisa dari kakak? Kalau dari aku dulu. Oke. Kalau dari aku untuk kuliah ya, pasti nomor 1. Kita datang ke sini tujuannya tuh buat kuliah, dititipkan keluarga. Dan ITCC nggak bakal ngehalangin kita kalau untuk urusannya kuliah. Itu termasuk urusan kita personal gitu, pribadi. Terus yang kedua tentu ITCC, baru ya yang ketiga keluarga. Tapi sebenarnya kayak saya di lab nih, bisa sih kayak ngehubungin keluarga atau ngerjain tugas kuliah. Itu tinggal kita ngebagi waktunya doang, nge-manage waktunya. Jadi kayak bisa asal kita nge-manage waktu, nggak ada yang terganggu sebenarnya. Kalau dari abang gimana? Oke, kalau dari aku itu kuliah yang pertama ya, karena bahwa ITCC tidak melarang untuk aslabnya belajar di lab juga atau numpang belajar di lab atau ngerjain tugas juga di lab, nggak ngelarang. Jadi Bener. kuliah yang pertama, terus ITCC nomor 2, dan masalah pribadi itu ketiga. Pokoknya kita pinter-pinter memanajemen waktu ya, Kak. Iya, Dan yang benar. harus utama itu adalah kuliah. Iya. Oke, Bang Joy, Ya. apa sih aktivitas di ITCC dari beberapa divisi yang ada di ITCC, Bang? Oke, mungkin karena kami saat ini sedang mempersiapkan sertifikasi yang akan dilaksanakan ke depannya, itu mungkin kita dari konten kreator dulu, divisi konten kreator mempersiapkan pamflet, terus video untuk yang akan di-share ke sosial media, terus ada admin dan keuangan mempersiapkan data-data peserta, lalu ada SI mempersiapkan form, lalu ada TS, maintenance laptop yang akan digunakan pada saat sertifikasi, lalu ada divisi learning and development itu mempersiapkan bagian-bagian teknis atau mempersiapkan apa saja yang akan digunakan pada saat sertifikasi. Ya intinya semuanya punya porsi kesibukannya masing-masing. Jadi setiap divisi itu pasti sibuk ya kan, Kak? Iya, Soalnya sama-sama berat. iya, kerjanya ada semua. Iya. Oke, Kak Aziza.
pada saat di lab ya Kak, apakah ada rasa jenuh yang Kakak rasakan gitu Kak? Dan rasa jenuhnya itu kenapa gitu Kak? Oke, untuk rasa jenuh ya, jujur pasti ada. Karena apalagi kayak aku bagian desain ya, kami bagian desain. Kita ngedesain di situ-situ aja pasti jenuh kan Iya, ya. benar, Apalagi benar. pasti struggle-nya tuh kayak di warna atau vektor atau background, pasti itu terus. Nah, biasa tuh kami tuh ya keluarlah dari lab kayak ya gangguin orang atau kita pergi ke bawah jajan segala macem, banyak lah gitu. Iya ya Kak. Kalau dari Bang Joy sendiri gimana? Oke, kalau aku jenuhnya itu biasanya lama-lama natap laptop, bingung masukin ini apa, efek ini cocok enggak, terus nentuin vektor juga warna, itu biasanya bagian yang paling jenuh itu di lab. Jadi itu paling berat biasanya. Jadi kalau udah tunggu sampai nggak jenuh baru ngerjain tugasnya lagi. Oke. Nah, dari rasa jenuh Kakak dan Abang tadi, apakah mengganggu perkuliahan ataupun kinerja Kakak dan Abang selama di lab? Bisa dari Abang dulu? Oke, kalau aku itu bilangnya ya itu mengganggu kecepatan kita pada saat mengerjakan tugas karena tugas itu tanggung jawab kita. Jadi sebisa mungkin tugasnya itu harus cepat diselesaikan karena ada deadline-nya. Lalu misalnya tugas ini nggak diselesai, akan ada tugas selanjutnya yang nggak akan terselesaikan. Jadi otomatis sebisa mungkin walaupun kita jenuh tetap harus ngerjain tugasnya. Oke, itu sih. Ya. Kalau dari Kakak gimana Kak? Kalau dari aku itu mengganggu perkuliahan sama kualitas kerja, sebenarnya ngeganggu. Kuliah enggak ya, kalau kuliah enggak, tapi untuk kualitas kerja lumayan ngeganggu. Cuman balik lagi kayak tadi kata Joy, kita itu punya deadline tersendiri. Apalagi biasa tuh tim konten kreator misalnya ada kegiatan di bulan ini, deadline-nya itu udah dari sekitar 2 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya. Nah, kita punya tanggung jawab itu, walaupun kayak kita ya harus menentukan mood kita ya, karena kita di bagian desain lagi, aku bilang harus ingatlah tanggung jawabnya. Kondisiin aja gimana tanggung jawab sama gimana kinerja kita. Berarti rasa jenuh itu tidak terlalu mengganggu ya, soalnya ada deadline yang harus Kakak Abang kerjakan, jadi walaupun jenuh atau tidak jenuh harus mengerjakan kinerja yang ada di lab. Ingat tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Oke, Bang Joy, apa sih benefit yang Abang dapatkan selama Abang menjadi asisten di lab ITCC? Oke, mungkin kalau benefit yang paling utama itu ya kita itu bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, terus apa lagi? Teamwork ya. Ya, teamwork paling utama itu karena Iya. kami itu saling terhubung, terus apa lagi aja? Banyak, Bisa saking banyaknya berpikir tuh lupa. kritis. Iya. Banyak sih, karena di sini tuh nggak bisa sendiri. Kita harus bareng tim. Apapun itu harus bareng tim. Ada kesalahan atau kita menemukan kayak inovasi atau kemajuan itu tetap tim yang hebat. Bareng-bareng lah istilahnya. Jadi benefitnya sangat banyak ya Kak, apalagi kinerja di ITCC itu adalah teamwork. Iya, Iya. benar. Oke, Kak Aziza, pada saat menjalankan aktivitas, contohnya seperti sertifikasi kan Kak, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana sih cara Kakak untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kesalahannya. Namanya kita bekerja pasti ada kesalahan. Tapi yang penting gimana mencari solusinya, bukan siapa yang salah. Apalagi kayak yang tadi kami bilang, di sini kita bekerja tim. Jangan kalau misalnya kita udah salah gitu dicari siapa yang salah, utamakan nyari solusinya bareng-bareng. Karena kalau salah satu orang tetap salah satu tim, bener satu orang bener semua timnya. Dan kita kan juga punya SOP ya. Nah, kalau kita buat salah, utamakan tuh minta maaf dulu, tapi pikirin juga solusinya. Jadi cepat gitu keluar dari zona masalahnya tuh ya. Ya, jadi karena di ITCC ini adalah teamwork juga, jadi menyelesaikan masalah itu harus bareng-bareng ya Iya, kan benar. Kak. Jadi keren sih. Oke, Bang Joy. Nah, apakah sudah ada alumni dari ITCC dan bagaimana sih hubungan antara alumni dan juga asisten aktif? Oke, untuk alumni di ITCC itu kami sebut namanya superior ya. Nah, superior kami itu sudah ada 5 generasi. Yang tahun kemarin baru tamat dia jadi generasi kelima. Untuk hubungan kami dengan superior itu sangat erat. Kami memiliki yang grup namanya antar superior, terus antar sesama dosen juga ada karena kami biasanya terhubung dengan dosen. Terus sering ngadain silaturahmi, ngadain sharing session juga yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman
dari superior tersebut dan juga pengalaman dia di dalam ITCC. Berarti kedekatan para asisten aktif dan superior tadi ya itu sangat dekat ya kan Kak? Soalnya walaupun mereka sudah lulus, mereka tetap mengikuti kegiatan yang diadakan, contohnya kayak sharing session gitu ya. Ya, benar. Oke Kak Aziza, nah dari superior yang sudah lulus tadi, apakah dari mereka sudah ada yang bekerja Kak? Oke, alhamdulillah ya superior kita semua itu udah kerja. Dan kerjanya itu juga alhamdulillah tuh di tempat-tempat yang keren-keren banget. Paling deket aja di kampus kita. Itu udah ada 3 ya alhamdulillah. Terus belum lagi di perusahaan PLN, perusahaan IT, di startup, keren-keren. Nah, balik lagi mereka ngadain sharing session. Segitulah mereka pedulinya sama adik-adiknya, sama keluarga besar ITCC. Wah, luar biasa banget ya kakak abang superior kita yang sudah sukses-sukses setelah lulus dari ITCC dan masih mau memberikan pengalaman mereka kepada adik-adiknya. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir yaitu pesan dan kesan kakak abang untuk para proofers. Boleh dari kakak dulu? Oke, dari aku dulu ya. Oke, kalau dari aku kesannya sebagai asisten dari laboratorium ITCC, alhamdulillah banget aku bisa menjadi salah satu dari asisten tersebut karena ya banyaklah benefit yang aku dapatkan untuk aku ke depannya dan di dunia kerja aku nantinya pastinya ya. Untuk pesannya buat para proofers jangan lupa nanti kita akan ada sertifikasi dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk proofers, jangan lupa bergabung. Dan juga mana tahu buat proofers yang ingin bergabung menjadi salah satu asisten dari ITCC, tunggu oprek kami berikutnya. Mungkin dari Joy? Oke, itu kok dari aku kesannya itu selama menjadi asisten ITCC itu banyak benefitnya. Salah satunya bertanggung jawab, terus dekat dengan dosen, terus ada berpikir kritis dan lain-lain. Mungkin itu aja untuk kesannya. Pesannya mungkin sama seperti Kak Azizah, yaitu jangan patah semangat bagi proofers yang belum lulus dan bagi yang ingin bergabung akan kami tunggu di tahun depan. Oke, dari podcast kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya di Lab ITCC itu sangat banyak sekali kegiatannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya rasa jenuh yang dialami oleh kakak abang selama di Lab ITCC. Meskipun begitu, masih banyak ilmu dan pengalaman yang dapat diambil dari Lab ITCC. Nah, rasa jenuh tadi itu tidak berdampak pada kualitas kinerja dan juga kualitas kakak dan abang ini selama di perkuliahan. Oke, terima kasih banyak kakak dan abang yang sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para proofers yang sudah menonton sampai akhir podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan untuk info lebih lanjut, jangan lupa follow semua akun sosial ITCC di bawah ini. Oke, untuk penutupan, Abang Joy bisa jargon? Jargon mendadak ini ya, jargon. Oke ya, 1, 2, 3. ITCC, got competence, prove it!